Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang ya, jelang malam. Mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. 265, damai di jantungku, damai di jantungku. Damai di jantungku. Ya. 65. 3, 2, 1. Damai di jantungku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di jantungku, di dalam jantungku, dia milikku, di dalam jantungku ada senang. Dia takkan tinggalkanku bila janjinya, ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Damainya yang indah penuhi jantungku, umat semua memujinya. Gelap jadi terang, susah pun lenyaplah. Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam jantungku, dia milikku. Di dalam jantungku ada senang. Dia tak tinggalkanku, inilah janjinya, ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Damainya ku diberi, simpan di jantungku, hidupku senang selalu. Kelak hari mulia, dia akan menjemputku pulang sorga rumah Bapakku. Di dalam jantungku, dia milikku. Di dalam jantungku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya, ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah yang maha tahu, yang maha hadir, bahkan maha kuasa, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Pada malam ini kembali kami berterima kasih sebab Engkau baik, Engkau telah menghimpun kami, supaya kami dapat memuji nama-Mu dan belajar firman-Mu. Engkau adalah Allah yang suci, kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mohon belas kasihan-Mu, ampuni dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami. Kiranya Engkau menolong agar pertemuan kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semua acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin.
Pujian selanjutnya nomor 195 di bagian depan. 195. (193) bukan 95 ya. Jantungku senanglah, ku dengar suaramu. Ya. Oke, 3, 2, 1. Jantungku senanglah, ku dengar suaramu. Darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darahmu. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya, hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Kini ku datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Penuhilah jantungku dengan Roh Kudus dan anugerah-Mu yang limpah, agar ku serupa-Mu. Kini ku datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Sekarang lagu terakhir nomor 94, lagu Natal 94. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bisa lagu ini? Ya. 3, 2, 1. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ternak bersuara membangunkannya, tetapi sang bayi tiada resah. Ya Yesus, sekarang jantungku tentram, Engkaulah temanku di malam kelam. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat, dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Sekarang kita mau membaca Injil Tuhan Yesus
dari perikop 165. Perikop 165 yang ada di halaman 149. Kita akan membacanya secara bergantian ya. Satu orang bisa membaca satu ayat dulu ya. Kedatangan yang gagah dari Tuhan Yesus, yang gagah tetapi lemah lembut, yang digabungkan dari 4 Injil ya. Injil Markus 11 ayat 1 sampai 10, Injil Matius 21 ayat 1 sampai 9, Injil Lukas pasal 19 ayat 40, kemudian Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita membacanya dengan bergantian searah jarum jam. Saya memulai dengan ayat yang pertama. Kedatangan Tuhan Yesus yang gagah, bahkan ya, lemah lembut. Kedatangannya bukan gaya ya. Gaya dan sombong. Tidak boleh ya. Tidak boleh gaya dan sombong, tetapi harus gagah dan lemah lembut. Nah, saya mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda, betina, tertambat dan anaknya ada di dekatnya, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kemari." Silakan Aurel. Dan jika ada orang menegur dan mengatakan kepadamu, "Mengapa kamu melepaskannya? Mengapa kamu lakukan itu?" Jawablah, "Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka murid-murid pun yang disuruh itu pergi dan berbuat seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka, dan mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ yang mempunyai keledai itu berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus, "Tuhan memerlukannya." Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka di keledai dan di jalan. Kemudian menolong. Yesus naik ke atasnya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, seperti ada ditulis, "Katakanlah kepada putri Sion, jangan takut, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting daun-daun palem hijau yang mereka ambil dari ladang dan pergi menyongsong dia. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang,
yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat dan berseru, Hosana untuk putra Daud. Diberkatilah dia, Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa dia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Nah, ayat yang terakhir, mari kita baca sama-sama. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Kembali kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan kami bersuka cita dapat diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbelas kasihan menguduskan kami dengan darah Yesus, sehingga Roh Kudus dapat memberkati kami, agar kami memahami, kami mau menyimpan firman-Mu, kami mau juga melakukan dan menyaksikan firman-Mu, supaya hidup kami diberkati dan bisa juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengarkan doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, kalau kamu lihat ya Injil Tuhan Yesus ini, Injil Tuhan Yesus ini, kalau kita lihat di bagian belakangnya, ada 234 kurang 1 pelajaran. Berapa pelajaran? 234 ya, kurang 1. Ini samsi ya. Kurang 1, berarti 233 pelajaran. Nah, sekarang kita sudah di pelajaran yang ke 1 berapa tadi? 65. Nah, judulnya apa nih? Paskah Kristus, ya. Paskah Kristus. Nah, sekarang walaupun 234 pelajaran dapat dibagi menjadi 5 bagian, ya. Coba lihat di depan. Saya minta kalian melihat di daftar isi halaman 5. Pertama-tama, ya, semua saya sudah buat dengan huruf P ya. Yang pertama apa A? Praeksistensi Kristus. Kenapa praeksistensi Kristus? Kenapa? Ya, yang kedua, presentasi mengenai Kristus. Yang ketiga, proklamasi tentang Kristus. Yang keempat, Paskah Kristus. Nah, yang terakhir adalah promosi Kristus. Semuanya P ya. Semuanya P. Jadi buku ini boleh dibawa pulang ya. Karena ini sampul tebal ya, bukan yang sampul tipis. Harus dibaca. Nah, kenapa praeksistensi Kristus? Jadi begini ya. Tiara, sebelum kamu lahir, kamu belum ada. Bahkan ya, kamu tidak tahu sebenarnya umur kamu berapa persisnya. Nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena hari kelahiran kita bukan berarti kita mulai hidup di dunia. Kapan orang tuh mulai hidup di dunia? Kapan? Bukan waktu kita lahir loh. Kita sudah di rahim orang tua berapa lama, Saudara Ayong? 9 bulan. Jadi tahu nggak?
misalnya Adelisia. Kapan Adelisia tuh sudah ada di rahim dari istri kamu? Kamu tahu nggak kapan persisnya? Nggak tahu. Pas istri tidak datang bulan lagi, dites, dia hamil. Kapan anak itu ada? Siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Betul, betul. Tapi Yesus ya, sebelum ya dia dikandung di dalam rahimnya perawan Maria, dia sudah ada. Dia sudah apa? Karena dia adalah Allah Putra yang kekal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus ya. Tidak ada mula ya. Permulaan yang tidak ada mula. Paham kan? Mengerti ya? Nah, makanya disebut di sini pra-eksistensi Kristus. Sebelum dia di dalam kandungan, dia sudah ada. Dia sudah apa? Nah, bagaimana Maria bisa mengandung? Bukan karena benih Yusuf. Bagaimana dia mengandung? Kenapa bisa mengandung? Ini sudah hampir Natal nih. Kenapa? Dia perawan. Ketika malaikat Gabriel datang, mengatakan dia akan mengandung, melahirkan seorang laki-laki, dia bilang, saya belum bersuami. Memang dia sudah bertunangan. Karena kuasa siapa? Tuhan yang mana? Tuhan kan ada 3 pribadi. Yang mana? Bukan Bapa. Bapa punya rencana, Yesus masuk dalam kandungan, kuasa Allah Roh Kudus. Tolong diingat ya. Jadi Maria yang perawan bisa mengandung karena apa? Kuasa dari Allah Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, setelah Yesus ya dilahirkan, kita tahu ya, dia dilahirkan di malam Natal, malam hari dia lahir ya, bukan siang hari. Tapi kita tidak tahu persis tanggalnya. Yesus bukan lahir 25 Desember. Paham ya? Ya, kita tidak tahu ya kapan persisnya Yesus lahir. Tapi yang kita tahu, kapan Yesus mati? Di Paskah. Di apa? Apa tuh Paskah? Apa arti Paskah? Tolong diingat, apa arti Paskah? Ya, kematian. Untuk apa dia mati? Tiara, kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Untuk melepaskan kita dari kematian kekal. Paskah itu artinya lepas. Lepas. Apa Paskah? Lepas. Ya, pas kan? Lepas. Kenapa lepas? Ya, waktu orang Israel berada di Mesir, pintu mereka ada tiangnya dan ada palangnya, diolesi dengan darah apa? Anak domba, sehingga malaikat pencabut nyawanya itu melepaskan ya rumah itu, sehingga anak-anak sulungnya sampai binatangnya yang sulung tidak mati. Jadi dilepaskan. Nah, kita dilepaskan oleh Tuhan melalui Paskah. Dari apa? Kutuk. Dari apa? Tolong dicatat sekarang ya. Berapa kutuk sih yang bawa buku di dunia ini? Kita hidup di dunia ini, jangan kita bilang, oh orang Tionghoa setiap kita merayakan tahun baru Imlek itu berkat. Enggak. Tidak ada berkat. Kutuk. Kenapa kutuk? Tiara masih ingat kutuk pertama apa? Apa yang dikutuk? Di Alkitab kalau kamu membaca kitab Kejadian pasal 3, yang pertama dikutuk adalah apa itu? Semut punya kaki. Apa? Yang keras. Apa yang dikutuk? Diambil kakinya. Ular. Ya kan? Kenapa ular tidak ada kaki? Bukan pertama-tama Tuhan tidak adil, tidak memberikan dia kaki. Ada kaki. Kakinya dicabut. Kenapa? Karena dia sudah dipakai iblis membohongi Hawa, dan Hawa menghasut suaminya makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga Adam berdosa, seluruh kita berdosa. Sekarang pertanyaannya, neneknya Aaron siapa namanya? Syedli. Oke, saudari Syedli, pernah nggak merasakan rasa buah pengetahuan baik dan jahat? Tidak. Kenapa jatuh dalam dosa? Kita tidak pernah makan. Kenapa kita kena getahnya? Kenapa? Karena Adam sudah berdosa, kita diturunin dosa. Sejak kapan manusia berdosa? Siapa namanya? Linda. Sejak kapan manusia berdosa? Orang Islam bilang
oh manusia lahir belum ada dosa, seperti kertas putih. Apakah betul bayi tidak ada dosa? Tidak. Sejak kapan manusia berdosa? Mazmur bahkan buah diturunkan. Jadi kapan anakmu berdosa? Sejak dalam kandungan. Tolong ditulis. Sejak dalam kandungan. Kenapa? Karena kandungan bisa mati nggak? Ya. Kenapa orang mati? Dosa. Dia punya dosa keturunan walaupun dia belum bisa berbuat dosa di dalam kandungan. Kenapa mati bayi di kandungan? Karena dosa. Di mana ayat mengajarkan manusia dikandung dalam dosa? Tolong ditulis. Mazmur 51. Ya, Mazmur ya 51. Jangan lupa ya. Nah, jadi kutuk dosa pertama ular, yang kedua kaum Hawa. Karena Hawa yang pertama makan kan dikutuk dulu kan, setelah ular dikutuk, Hawa dikutuk. Apa kutukan untuk Hawa? Akan susah melahirkan. Belum melahirkan. Jangan langsung. Kok langsung? Waktu hamil, poci. Ya kan? Waktu melahirkan, sakit. Bukan susah, sakit. Ya, kata-katanya harus pas. Bahkan ada yang melahirkan sampai mati. Di Alkitab ada. Istri Yakob yang bernama Rachel melahirkan putra kedua yang bernama Benyamin, dia mati, anaknya hidup. Paham ya? Oke. Yang ketiga siapa yang dikutuk? Adam. Apa kutukan Adam? Bersusah mencari makan. Harus berkeringat baru bisa mendapatkan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Ya, sudah 3. Yang keempat, apa yang dikutuk? Yong? Tanah. Apa? Kenapa tanah? Di Taman Eden tanahnya bagaimana? Semua buah bisa tumbuh otomatis, tidak perlu tanam. Ada orang kan ya jual beli tanah kan? Coba kalau ada tanah, ya tidak perlu ditanam. Semua tumbuhan yang bisa kita makan tumbuh otomatis. Wah, 1 meter bisa berapa miliar itu. Duriannya tumbuh sendiri, jagung tumbuh sendiri, ya sayurnya. Itu yang terjadi di Taman Eden. Semua yang kita bisa makan tak perlu tanam. Tapi setelah dikutuk, apa yang terjadi? Yang tumbuh otomatis apa? Lalang, rumput, duri. Boleh makan? Oh, kalau makan boleh, enak kan, Yong? Begitu banyak ya. Yang boleh makan itu hanya sapi. Ya, sapi ya. Tidak bisa. Harus tanam. Bahkan harus dipupuk, harus disemprot supaya tidak kena hama. Jadi kutuk ya di Taman Eden sebelum berdosa. Kutuk ke-4, kutuk ke-5. Ya, jangan lupa ya dicatat ya, kutuk-kutuk itu ke-5 mati. Setiap manusia satu saat mati. Yang ke-6 di Menara Babel Tuhan mengutuk bahasa. Tiba-tiba manusia ya dikutuk punya berapa bahasa sekarang di dunia ini? Ada 6.000 sampai 7.000 loh. Berapa bahasa? Susah nggak belajar bahasa? Nah, susah. Kenapa? Kenapa? Kenapa susah? Kutuk. Kutuk ke-7 apa? Supaya kita lepas dari semua kutuk. Kutuk ke-7 itu neraka. Kalau tidak percaya Yesus, kutuk yang terakhir itu yang paling mengerikan. Jadi Paskah itu melepaskan kita dari kutuk. Kenapa? Karena Yesus digantung di atas kayu salib. Ya, dikatakan oleh Alkitab, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ya. Ingat ya, terkutuklah orang yang digantung ya di kayu salib. Nah, sekarang Paskah itu begitu banyak peristiwa ya, tetapi kita belajar dari peristiwa hari Minggu. Ya. Disebut dengan Minggu Palem. Pernah dengar Minggu Palem? Nah, ini ya peristiwanya. Jadi kedatangan Yesus ke Yerusalem itu di Minggu Palem. Ya, Minggu apa? Kenapa Minggu Palem? Karena terjadinya pada hari Minggu. Nah, ini sekarang saya tunjukkan ya gambarnya ya. Ini gambarnya. Ya, oke.
Oke. Jadi ini gambarnya, lihat ya. Oke, ini gambarnya ya. Nah, jadi Tuhan Yesus, dia bermalam di Betania. Di mana? Betania. Apa arti Betania? Bet itu artinya rumah. Betania artinya rumah kurma. Rumah apa? Tolong dicatat. Semua nama ada artinya loh. Semua nama ada arti. Ya, Betania rumah kurma. Kalau Betfage, apa Betfage? Rumah buah ara. Buah apa? Buah ara. Oke. Jadi Tuhan Yesus bermalam di Betania. Kenapa di Betania? Karena di sini dia punya kawan. Siapa kawannya? Lazarus, Maria, Marta. Dia tidak bermalam di Yerusalem. Jadi dia pagi-pagi betul, dia jalan kaki ya, lewat Betfage, melintasi ini Gunung Zaitun. Gunung apa? Gunung Zaitun. Zaitun tuh minyaknya paling sehat. Kalau kurma, manis sekali. Kalau ara, makanan rakyat jelata. Seperti ubi. Yesus sarapannya buah ara. Kenapa? Karena dia miskin. Kenapa dia? Tolong dicatat. Kenapa Yesus miskin? Supaya kita kaya. Tolong dicatat. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kalau ditanya kenapa Yesus jadi miskin? Supaya kita kaya. Kaya apa? Kaya sekarang firman-Nya apa? Firman-Nya. Kalau kamu bisa belajar firman ini kekayaan yang paling kaya. Karena firman ini, kamu kalau sudah dapat, itu selama-lamanya, kekal. Nah, lihat ya. Jadi waktu Yesus, ya, dia masuk ke kota Yerusalem di Minggu Palem, dia harus masuk ke Yerusalem, ya, coba dicatat, dengan naik keledai. Naik apa? Naik apa? Keledai. Yesus bawa keledai nggak? Tadi kita baca. Bagaimana dia dapat keledai? Jadi kenapa keledai? Ya, jadi di rumah tolong dibaca. Itu dikatakan oleh Nabi Zakaria. Pasal 9 ayat 9. Ya, Nabi apa? Zakaria ya, 9:9. Apa bunyinya? Tolong Alkitabnya Aurel. Ya, Aurel yang baca ya. Zakaria pasal 9 ayat 9. Ya, Zakaria 9:9. Silakan. Aurel. 9:9. Ketemu nggak? Zakaria 9:9. Bersorak-soraklah yang nyaring, hai putri Sion. Hai putri Sion. Oke. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang beban yang muda. Ya. Jadi sudah dikatakan bahwa Yesus raja. Tapi raja kan biasanya naik kuda. Naik apa? Kuda. Kalau presiden kan mobilnya bagus kan? Nggak ada presiden mau naik misalnya katakanlah Avanza gitu kan. Jarang kan? Nah, tapi Yesus dia naik keledai. Itu sudah dinubuatkan di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Tolong dicatat ya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi jadi masalah, Yesus tidak punya keledai. Yesus punya keledai nggak? Nggak ada. Jadi begini ya, dia mengutus dua murid, tolong ditulis, kemungkinan siapa dua muridnya? Petrus dan Yohanes. Nah, sekarang yang pertama. Ya, tolong ditulis pelajarannya ya. Kalau kita dapat tugas dari Tuhan, seperti hari ini, kita mendapatkan tugas belajar firman. Belajar apa? Belajar firman loh, nggak boleh malas. Sekecil apapun tugas, ya termasuk seperti Carita, dia harusnya ada ujian malam ini. Tapi dia tidak ikut ujian, dia ikut ujian di waktu selanjutnya. Dia mau belajar firman. Karena penting ya, belajar apa? Firman. Nah, tugas apapun yang Tuhan berikan pada kita, semuanya penting, apa? Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus tidak mengirim dua murid ke depan, ya, dia bisa dapat keledai, ya, bisa. Tapi dia kenapa suruh orang pergi? Kenapa? Mau bagi berkat apa?
Mau bagaimana? Gimana cara Tuhan bagi berkat sama kita? Dia kasih kita kerjaan. Saudara Ayong, sapu karena ada daun. Ini rumah siapa? Aurel. Rumahnya siapa? Tuhan. Tiara, bersihkan itu dapur. Pergi nggak? Rumahnya siapa? Kenapa Tuhan suruh kamu kerja? Dia mau kasih kamu berkat. Kasih apa? Iya. Jadi Petrus dan Yohanes dikasih berkat dengan disuruh pergi dan tugasnya tidak biasa. Yesus katakan, kamu masuk ke desa di depan, kamu akan jumpa ada 2 ekor keledai, yang satu itu betina induknya, yang satu itu adalah bujangnya, yang belum pernah ditunggangi orang. Ya, seperti perawan kan, belum pernah kawin gitu, kira-kira gitu ya. Bawa kedua keledai itu, nggak usah pamit sama yang punya keledai. Boleh nggak ambil barang orang nggak pamit? Hah? Nggak boleh. Kenapa Yesus boleh? Kenapa boleh? Linda, kenapa boleh? Nggak tahu. Semua, coba jawab. Kenapa? Silakan. Akan digantikan oleh yang baru. Apa? Akan digantikan oleh yang baru. Bukan. Semua barang miliknya Yesus. Semua apa? Semua barang Yesus. Iya. Saya miliknya siapa? Yesus. Kamu miliknya siapa? Yesus. Ngerti? Dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi kalau dia mau ambil, dia mau pakai, silakan saja. Silakan saja. Jadi waktu Petrus dan Yohanes sampai di desa itu, persis loh. Waktu itu tidak ada kamera. Kok Yesus bisa tahu? Kenapa bisa tahu, Saudara Ayong? Dia kok tahu ya ada keledai 2 ekor di situ? Karena Yesus yang menciptakan semua. Dia Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Apa singkatannya? Tahaku. Jangan lupa ya. Jadi dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Jadi kedua muridnya dikasih tugas seperti itu. Kaget juga ya. Persis yang Yesus katakan, dan mereka langsung lepaskan keledainya. Dan Yesus bilang, ya pasti ada orang negur kamu. Jadi waktu orang menegur kamu, apa kamu bilang? Tuhan memerlukannya. Apa? Tuhan memerlukannya. Iya, Tuhan Yesus kenapa memerlukannya? Karena ada nubuatan di mana tadi Aurel baca? Zakaria pasal 9 ayat 9, rajanya orang Yahudi harus masuk ke kota Yerusalem bukan naik kuda, tetapi naik keledai, dan dia lemah lembut. Ya, jadi setiap tugas harus Yesus lakukan. Dan sekarang tugasnya Yesus gampang atau susah? Gampang atau susah, Aurel? Yesus utus berapa orang? Kenapa 2? Supaya ada kawan. Kalau sekarang kita belajar, saya sendirian, yang datang 1. Kira-kira bagaimana? Enak nggak? Lebih ramai, lebih senang. Ya, jadi 2 orang. Nah, kemudian Yesus juga bukan hanya dia itu lemah lembut pada manusia. Dia itu lemah lembut sama semua ciptaannya. Semua apa? Ciptaannya, termasuk keledai. Keledai itu bisa dibawa 1, kenapa dia bawa 2? Ya, seperti Aaron datang. Siapa yang nemenin dia? Amanya. Lupa ya. Paham ya? Yesus tuh lemah lembut kepada siapa? Semua manusia, kecuali musuhnya. Kenapa musuh? Orang yang tidak mau bertobat. Tolong dicatat. Matius 23. Dia bilang sama musuh-musuhnya yang tidak mau bertobat, mampus kau, celaka kau, celaka, celaka, celaka. 8 kali kata celaka. Apa arti kata celaka? Mati lu. Ya, celaka itu artinya mati kamu.
Kalau nggak mau percaya aku, nggak mau bertobat, masuk neraka kamu. Ya, hai orang Farisi, hai ahli Taurat, pemimpin orang Yahudi, kaum munafik. Ya, celaka kamu, celaka kamu. Berapa kali? 8 kali. Jadi Yesus lemah lembut kepada manusia, Yesus lemah lembut kepada binatang. Jadi kamu sama binatang jangan ya, jangan apa? Kasar. Jangan apa? Kalau mau makan ayam, langsung disembelih, nggak apa-apa. Nggak boleh disiksa dulu. Paham? Nah, jadi Yesus, dia lemah lembut, dibuktikan dia mengutus 2 muridnya. Dia membawa binatang. Binatang mana yang mau ditunggangi? Induknya atau bujangnya? Yang mana? Kan ada 2 kan? Satu induk, satu bujangnya yang masih perawan. Ya, Yesus mau naik. Tidak pernah dinaiki orang. Oke, jadi, nah sekarang berikutnya. Kenapa Yesus pinjam barang? Dalam tanda kutip ya. Padahal itu punya dia. Kenapa dia pinjam? Seperti waktu dia lahir. Yesus lahir di mana, Tiara? Di mana dia lahir? Kandang domba. Hah? Di mana? Bethlehem. Di mana? Bethlehem kan banyak tempat. Di mana? Ayo. Kandang binatang. Tempat tidurnya apa namanya? Palungan apa tuh palungan? Sering dengar palungan. Apa tuh palungan, Yong? Ranjang apa? Ranjangnya domba? Tempat makan. Jadi di kandang ya ada tempat makan. Makannya domba apa? Rumput empuk nggak? Cukup empuk kan? Nah, ditaruh kain, Yesus berbaring di situ. Kenapa Yesus dari kaya jadi miskin? Mana ayatnya? Coba buka 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Coba Carita baca. Ya, semua ikut dia. Ya, 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Yesus dari miskin jadi kaya supaya kita bukan dari miskin jadi kaya. Dari kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 9. Ya, sekarang kaya dalam apa? Firman-Nya. Dalam apa? Ya. Makanya di rumah harus baca firman. 2 Korintus 8 ayat 9. Ayat penting nih ya. Silakan, Carita. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Iya, supaya kita kaya oleh kemiskinan Yesus. Ya. 2 Korintus pasal berapa? Ya, 8 ayat 9. Ini ayat harus dihafal ya, saya bacakan lagi. Karena kamu telah mengenal atau menerima anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia Tuhan Yesus Kristus ya, yang oleh karena kamu telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi begini, kenapa kamu tahu Tuhan Yesus kaya? Di Indonesia uang paling besar apa namanya? Orang paling kaya tuh ukuran kekayaannya berapa? Miliar? Atau di atas miliar apa? Triliun. Oke. Pernah dengar kata triliun ya? Hutang Indonesia 9.000 triliun. Berapa hutang Indonesia? Nah, sekarang catat. Di langit berapa banyak bintang? Bintang yang paling dekat apa? Matahari. Apa bintang paling dekat? Matahari. Nah, sekarang matahari, apa ciri khasnya? Dia memberikan kita sinar. Jadi 1 detik matahari, kalau dia mau memancarkan sinar, berapa banyak BBM harus dia bakar? Berapa banyak? Ya, itu boleh di Google loh. Ya, matahari, ya, 1 detik, ya, berapa? Bahan bakarnya itu bernama ya, helium. Ya, helium. Kita anggap helium itu sama dengan premium. Sama dengan apa? Premium. Berapa harga premium?
10.000. Nah, kamu tahu nggak matahari? Dia memerlukan ya 1 detik ya. In 1 second ya, saya ketik ya. Ini ya. Tolong ditulis. 600 juta ton. Ya, hidrogen loh, ini bukan premium loh, 600 juta. Kalau 600 juta ton kita kalikan ya. Ton itu berapa liter? 1000 liter ya. Jadi 600 juta kali 1000 kali 10.000 itu 1 detik matahari perlu biaya 6.000 triliun. Berapa? Iya, jadi kalau Tuhan memberikan kita sinar matahari 1 detik, berapa dia keluar uang? 6.000 triliun. Hah? Lunas. Nah, Prabowo nggak usah pusing kalau Tuhan kasih dia duit. Ya. Ini bener loh. Itu ada berapa bintang seperti matahari itu. Bermiliat-miliat bintang loh. Setiap bintang mengeluarkan cahaya perlu bahan bakar. Perlu apa? Matahari berapa bahan bakarnya? 600 juta ton. Itu adalah hidrogen. Ya, kita hitung murah dengan premium saja. Dengan apa? Ya, kaya nggak Tuhan Yesus? Kaya sekali, ya, sangat kaya. Kenapa dia jadi miskin? Supaya kita kaya. Kapan kita kaya? Sekarang kaya apa? Ini firman Tuhan. Setelah itu kita kaya bagaimana? Kita punya langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Semua kita miliki bersama Yesus. Gak perlu beli rumah lagi, gak perlu kontrak. Semua milik kita. Kalau semua dunia ini milik kita. Pernah nggak orang punya seluruh dunia di dunia ini? Ada nggak? Ada. Nuh. Waktu Nuh keluar dari Bahtera, siapa punya Pontianak? Siapa? Nuh bilang Pontianak punya aku. Ya semua orang udah mati. Iya, Nuh pernah punya semua nggak? Pernah. Kita nanti akan punya nggak? Kapan? Waktu Yesus datang kedua kali, ya kita diberi apa? Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Nah, sekarang berikutnya. Ya, jadi Yesus jadi miskin karena kita. Dia harus menggenapi firman Tuhan, masuk Yerusalem, naik keledai, dia pinjam. Jadi setelah dia pinjam, apa yang dilakukan murid-muridnya? Keledai kan harusnya kalau dinaiki perlu apa? Pelana, tahu nggak pelana? Tapi ini tidak ada. Jadi murid-muridnya menggunakan apa tadi? Pakaiannya, jaketnya taruh dan ditolong Yesus naik. Dan orang melihat ini raja yang datang kan. Raja biasanya berjalan di mana? Apa? Berjalan di mana? Kalau dia mau lewat, kalau presiden mau datang ke sini, kita buat apa? Karpet merah. Jadi apa karpet merah Yesus? Orang gelar pakaian, orang ambil daun palem hijau segar, apa itu? Bukan daun palem hijau, daun palem yang sudah layu, yang hijau. Apa itu palem? Palem kan banyak kan? Pinang palem bukan? Sawit palem bukan? Kelapa palem bukan? Jadi kira-kira palem apa nih di sini tadi? Ya, apa? Kan banyak. Pinang juga palem. Nah, sawit juga palem kan? Kelapa juga palem. Ini palem apa tadi? Apa arti Betania? Rumah apa? Jadi palemnya apa? Kurma apa? Jadi mereka ambil batangnya kurma. Nah, mereka gelar ya untuk Yesus jalan. Jadi waktu Yesus ya tadi ya sampai di Bukit Zaitun, orang semua yang ikut di belakang ya, yang di depan dan belakang semuanya berseru dengan kata Hosana. Ini adalah Mazmur Paskah. Ya, Mazmur Paskah tolong ditulis ya, dibaca oleh orang Yahudi pada masa Paskah, Mazmur 113 sampai 118. Ya, sekarang coba ya dibuka oleh Saudari Linda, dibacakan, tapi dibuka oleh Mazmur 118 ayat 26. Ya, sebutan yang tadi kita baca ya. Mazmur Hillel namanya apa? Ya, Hillel. Mazmur Paskah itu 113 sampai berapa? 118. Sekarang ayat 26.
ayat 26. Tolong dibukakan. Ya. 118 ayat 26. Ya. Nah kan? Mazmur ya, 118 ayat 26. Diberkatilah dia. Nah, ayat 26. Coba baca. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah, itu kan yang disuruhkan kan? Hosana. Ya, diberkatilah dia, Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan. Hosana untuk putra Daud. Siapa nih putra Daud? Yesus. Kenapa di putra Daud? Ya, Yesus punya 3 jabatan. Tolong ditulis. Gelar dia adalah Kristus. Gelar Yesus apa? Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih. Apa Kristus? Artinya yang diurapi. Karena dia punya 3 jabatan. Jabatan pertama dia apa? Nabi, memberikan kita firman. Nabi seperti Musa. Nabi seperti siapa? Musa. Di mana ayatnya? Ulangan 18:15. Tolong ditulis ya. 18:15. Ulangan 18:15 itu dalam ini seperti apa? Iblis apa? Ya, 18:15 ya. Yesus adalah nabi seperti Musa. Yesus imam seperti Melkisedek. Seperti siapa? Kitab Mazmur 110. Mazmur apa? 110. Melkisedek. Kenapa Melkisedek? Dia bukan imam seperti Harun. Karena Harun itu keturunan Lewi. Yesus keturunan Yehuda. Ya, keturunan apa? Ya, dia bukan keturunan Lewi. Dia keturunan Yehuda. Dia jadi imam seperti siapa? Melkisedek. Tidak ada silsilahnya. Kamu tahu nggak di bait Allah? Yang nggak ada apa? Kemarin saya bilang, Yong. Semua perabot ada. Meja ada. Lampu ada. Apa tidak ada di bait Allah? Apa? Kursi. Kenapa nggak ada kursi? Semua imam melayani nggak pernah selesai. Harun melayani mati diganti anaknya. Kenapa nggak bisa selesai? Karena yang bisa menyelesaikan hanya Yesus disalib. Setelah dia disalib, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, dia duduk di mana? Jadi kursinya di mana? Di mana? Di surga. Makanya bait Allah, apa perabot yang tidak ada? Kursi. Karena imam manusia tidak bisa menyelesaikan tugas, hanya Yesus. Ya. Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam. Yang ketiga, Yesus sebagai raja. Di mana ayatnya? 2 Samuel 7:13. Ya, Daud itu baik sama Tuhan, dia mau membangun bait Allah. Allah bilang, justru aku mau membangun ya tahtamu kekal. Jadi ada keturunanmu yang akan jadi raja selama-lamanya. Jadi raja harus mengalahkan musuh. Apa musuh yang dikalahkan Yesus? Siapa? Kematian, ingat ya. Apa musuh manusia yang paling mengerikan? Bukan iblis tuh. Iblis satu hari nggak bisa jadi musuh manusia lagi. Kenapa? Karena dia sudah dimasukkan ke dalam neraka. Dia nggak bisa lagi memusuhi manusia. Tapi apa yang bisa jadi musuh manusia selamanya? Kematian. Kematian ada berapa macam? Ada 2. Kematian fisik dan mati selamanya di lautan api atau danau api. Paham ya? Kalau kita percaya Yesus, lahirnya berapa kali? 2 kali. Bisa-bisa nggak mati. Kalau sekarang kita percaya Yesus kan, kalau Yesus datang sekarang, kita nggak akan mati. Diberi tubuh mulia, diangkat ke surga. Tidak akan mati. Tapi kalau kita percaya Yesus, sudah lahir 2 kali. Ya, Aurel, kapan percaya Yesus? Kelas 3 SD. Jadi kamu anaknya Bapak, ya, saudara Yablin, dan anak Bapak Sorgawi. Jadi lahir berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Linda kapan percaya Yesus? 2 tahun yang lalu. Oke. Jadi sudah lahir berapa kali? 2 kali. Bisa mati nggak? Kemungkinan nggak. Kenapa? Kenapa kemungkinan nggak mati? Kalau Tuhan Yesus sekarang datang, yang mati dalam Yesus disuruh bangkit dulu, seperti mamanya Aurel ya, disuruh bangkit dulu. Ya, bukan lagi tua, tapi umur 33 tahun, dikasih tubuh mulia, kita langsung juga ya sudah tidak lagi ya seperti remaja ini langsung ya umur 33,5 seperti umurnya Yesus, langsung dengan tubuh mulia kita dinaikkan ke sorga. Nah, kalau kita percaya Yesus,
Kemungkinan mati hanya satu kali. Satu apa? Dan itu bukan disebut mati, disebut tidur. Disebut apa? Tidur. Jadi Yesus, ya kalau kamu lihat, dia menjadi nabi, dia menjadi imam, dia menjadi raja, dia mengalahkan maut. Waktu dia bangkit, dia punya tubuh mulia. Nah, sekarang kita lihat. Mazmur 118 ayat 26 disebut Mazmur Hillel. Mereka berseru Hosana. Apa arti kata Hosana? Tolong ditulis. Hosana artinya, ya Tuhan selamatkan kami. Apakah mereka sungguh-sungguh semuanya percaya Yesus yang berseru? Ternyata tidak. Ya, nanti kalau kamu baca waktu Yesus disalib, justru banyak orang yang mengatakan, salibkan dia. Apa? Salibkan dia. Ya, jadi yang percaya Yesus itu berapa orang di Yerusalem? Hanya 120. Berapa? Seluruhnya yang percaya Yesus berapa? 500. 5? Ini penting loh ya. Jadi kita di gereja harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya, bukan hanya ikut-ikutan. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa banyak orang mengikut Yesus? Karena banyak orang pernah menyaksikan mujizat Yesus. Ya, mujizat yang terbesar yang Yesus lakukan adalah membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari di kota Betania. Jadi apa yang terjadi? Ya, mereka berteriak Hosana. Siapa yang marah? Orang Farisi. Kenapa orang Farisi marah? Mereka adalah musuhnya Yesus. Dan mereka menegur Yesus, Guru, tegurlah murid-murid itu. Yesus bilang apa? Jawabnya, aku berkata kepadamu, jikalau mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Batu berteriak, tolong dibaca di Habakuk 2:11. Tolong Aurel. Habakuk 2:11 dibukakan untuk Tiara yang membacanya. Habakuk 2 ayat 11. Habakuk pasal 2 ayat 11. Habakuk. Ketemu? Ya, pasal 2 ayat 11. Silakan Tiara. Batu bisa berteriak tidak? Nah ya, nanti saya jelaskan kenapa batu bisa berteriak. Sebab batu berseru-seru dari tembok. Ya, coba ya. Sebab apa? Sebab Batu berseru-seru dari tembok. dan balok menjawabnya Balok bisa bersuara. Kenapa bisa? dari rangka rumah. Ya, kenapa bisa? Karena orang yang bangun rumah nggak mau bayar upah tukang. Jadi batunya bisa ngomong sama Tuhan. Boleh nggak kita jahat? Semua ini bisa bersaksi. Nah, sekarang saya tanya kalian. HP. Kenapa HP ini bisa ngomong? Kenapa? Karena ada baterai. Kamu tahu nggak otaknya HP ini apa? Dibuat dari apa? Dibuat dari pasir. Dari apa? Pasir. Iya, dari pasir loh. Dari apa? Dari pasir dibuat chip. Dibuat apa? Tahu kata chip? Tahu? Chip. Nah, chip ya. Nah, pasir dibuat dari chip. Jadi ini pasir bisa ngomong nggak? Hah? Kok nggak bisa ngomong? Kamu pakai ngomong kan? Soalnya pasti nggak bisa, tapi diulangi udah bisa. Bisa ngomong kan akhirnya kan? Nah, Tuhan bisa buat batu ngomong nggak? Misalnya di sini saya jahat, ya dia kerja sama saya nggak bayar dia upah, dia pasti susah kan? Jadi apa jadi saksi? Batu yang dia pasang, balok yang dia pasang, itu jadi saksi. Tuhan bisa memanggil semua jadi saksi. Semua apa? Jadi saksi. Jadi batu pun bisa ngomong kalau kita berbuat jahat. Nah, kalau kita berbuat baik, bisa nggak mereka jadi saksi? Bisa. Hah? Bisa. Ya, walaupun orang nggak lihat kita melayani Tuhan. Ya, di sini tak ada orang. Saya rajin membersihkan ruangan ini. Mereka bisa jadi saksi nggak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Karena Tuhan apa? Maha tahu, Maha hadir, dan Dia Maha kuasa. Ya, jadi jelas ya, kita sudah belajar ya. Yesus datang ke Yerusalem, Dia datang sebagai raja, Dia lemah lembut, Dia naik keledai. Nah, diberi karpet merah apa? Baju dan daun palem.
Dan apa yang diteriakkan mereka? Hosana, Mazmur 118 ayat 26, dan batu bisa ngomong. Percaya batu bisa ngomong? Percaya. Manusia saja bisa bikin apa? Pasir bisa ngomong. Karena kamu rekam, kan ini apa yang merekam saya? Pasir dan baterai. Ya, jadi jangan main-main sama Tuhan ya. Kita harus rajin belajar firman Tuhan karena ini kekayaan yang paling kaya. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur bisa belajar firman-Mu yang tidak terbatas, firman-Mu yang tidak terbatas kekayaan dalam hikmat-Mu. Kami serahkan apa yang sudah kami pelajari sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengasihi Engkau, yang mau membaca firman-Mu di rumah kami masing-masing dan mengajarkan kami mengerti firman-Mu, kami bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu dan kami bisa menyaksikan, memberitakan firman-Mu sehingga kami diberkati dan orang yang mendengarkan firman-Mu juga diberkati. Kami serahkan hidup kami, sebentar lagi kami akan pulang, pimpinlah kami, baik yang masih bersekolah, khususnya Carita yang akan menempuh ujian Kitab Wahyu di FEBC, berikan dia hikmat, berikan dia pengertian untuk menyelesaikan pelajaran ini dengan baik, dan juga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja setelah kami. Ya Bapa, Engkau memberkati kami, memulangkan kami, tibakan di rumah dalam keadaan baik. Ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur, Saudara Ayong sudah ganti lampu 4 buah dengan yang besar wattnya sehingga malam ini terang benderang. Ya, puji Tuhan.